Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Asep Doni Pradana, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Talaga, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasar hidup dan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong, pendidik dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru untuk dapat mengarahkan anak agar mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan kita harus menjadi teladan atau contoh yang baik, di tengah harus memberi semangat dan bimbingan, di belakang harus memberikan dorongan. Dasar yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21 seperti critical thinking, kreatif, communication, dan collaboration. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur. Dasar yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak melainkan untuk berhamba pada sang anak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah student center. Istilah yang beliau pergunakan adalah berhamba pada sang anak. Filosofi pendidikan ini mensyaratkan pendidik untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak, sesuai dengan kodrat sang anak, di mana pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam berbagai macam bibit tanaman dan memelihara tanaman tersebut sesuai dengan kodratnya. Dasar yang keempat adalah pendidikan bukan tabula rasa. Maksudnya adalah bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir sesuai dengan kodratnya yang masih samar-samar. Tugas pendidik adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya.
Lalu, bagaimanakah cara menebalkan laku anak? Yang pertama, yaitu dengan cara menebalkan laku anak sesuai dengan kekuatan konteks diri anak. Yang keduanya adalah menebalkan laku anak sesuai dengan kekuatan konteks sosiokultural anak. Dasar yang kelima adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk mencapai kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dasar pendidikan keenam adalah petani. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, di mana hakikat kewajiban seorang petani adalah sama dengan seorang pendidik. Petani yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung dan lain sebagainya. Sebelum saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, orientasi pembelajaran saya selalu saya fokuskan pada penguasaan materi yang selalu diukur dengan pencapaian nilai ujian. Saya percaya bahwa untuk mengubah perilaku anak diperlukan tindakan-tindakan tegas dan menghukum. Tetapi, perubahan yang terjadi ternyata hanya didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas dasar kesadaran diri anak. Saya belum menyadari sepenuhnya bahwa anak mempunyai kodrat yang berbeda-beda atau beragam. Dalam hal ini, saya sering menyamaratakan anak dalam pembelajaran, sehingga saya menjadi tidak sabaran dan marah ketika anak ada yang lamban dalam belajar. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu, saya jadi semakin paham bahwa setiap anak itu mempunyai karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Setiap anak juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya menyadari bahwa pembelajaran seharusnya dilaksanakan bukan atas dasar tuntutan kita pada anak, tetapi pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Proses pembelajaran tidak hanya untuk mengembangkan aspek kognitif saja, tetapi juga mengembangkan budi pekerti sesuai dengan kodrat anak. Hal ini mengubah perilaku saya untuk memberikan keteladanan pada anak dalam hal bersikap, bertutur kata, disiplin, kebersamaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya, yang pertama, saya akan melaksanakan pendidikan yang memerdekakan anak. Pendidikan yang membuat anak merasa aman, nyaman, dan tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya. Dengan melakukan identifikasi gaya belajar anak, sehingga kita dapat mengoptimalkan kemampuan anak dalam belajar karena pembelajaran sudah sesuai dengan preferensi gaya belajar anak. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Dan yang ketiga, saya akan berusaha untuk menjadi guru yang menuntun anak sesuai dengan kodratnya dan menjadi tauladan yang baik bagi anak dalam penanaman budi pekerti. Demikian yang dapat saya paparkan terkait kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.